guys, udah gue bisik-bisik ya guys. Jadi di sini gue ketemu sama pebisnis lama gue. Kita kenal di mana tak? Ya pokoknya kita kenal di suatu tempat lah guys. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol aja guys, ngobrol-ngobrol bisnis ya. Ini ngobrol-ngobrol yang sangat berkelas. Ini langsung dibuka rambutnya. Tara, ini dia. Banyak kan. Ntar kena. Ntar tetap gua cut-cut, nanti gua cut-cut, gua potong-potong. Makan guys. Ini kafenya nyaman banget loh. Tak? Ini jadi guys, ini kafenya ada di Jakarta Selatan dekat teman sama Jalan Bangka ya, Pak? Iya. Tepatnya di Abdul Majid dekat Cipete gitu. Oh, ini Cipete ya, lebih Iya. ke Cipete ini. Benar. Namanya AMPM. Bahasa Indonesianya apa tuh? AMPM ya? MPM cuma sebenarnya itu bukan singkatan dari MPM sih. Sebenarnya itu lebih ke bukan MPM jam, lebih ke arah singkatan kayak Abdul Majid Betul. Point Meeting. Nah, itu betul. Makanya pas gua ketik AMPM itu nggak ketemu. Pas gua cari itu malah Google dia kayak bingung gitu. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih guys. Aduh, backlight banget. Nanti gue betulin. Boleh gue ngerokok ya? Konten santai kan? Mau apa merokok? Boleh, enggak. Lu kan lagi makan maksudnya. Oh, santai gila. Lo mau jungkir balik juga nggak apa-apa, ya benar nggak sih? Oke guys, kita sambil nungguin Sita, kita lihat-lihat sekitar ya. Nah, ini makanannya. Ini gado-gado ya, Tak ya? Gado-gado. Aduh, nge-lag banget nih kualitas kameranya ini gue naikin, tapi dia FPS-nya langsung jeblok. Ngerti kan Tak? Iya. Yang langsung frame rate-nya langsung drrrr. Gak kuat. Ini si ownernya sutradara loh. Serius Tak? Bikin iklan. Oh, snap, mantap. Mantap guys. Oke guys. Oke guys. Thank you guys. Ini menunya nih guys. Ada nasi kulit dong. Dan kawan-kawan nih. Halo Bang. Lagi di luar guys. Ada kolam renang. Cuman nggak terisi kayaknya. Oke, isi Bu. Ya lanjut. Lanjut. Apa yuk? Jadi gimana Tak? Kita ngobrol apa? Pipi semua guys. Cantik ya? Wah, naik 4 kilo gue. Cantik ya teman gue. Ada yang mau kenalan nggak guys? Tapi Gempal. ini kelas. Cantik sih enggak, tapi bikin nyaman aja. Tapi ini Receh ya bun. ini kelas berat banget guys. Kelas berat, enggak berat. Lo nyindir berat badan gue berat. Bukan maksudnya. pure quality. Tuh, ya ada yang bisa saya bantu. Iya, ini mau konsultasi. Konsultasi, gue dokter masalahnya, ya kan? Kok sama gue bercandaan mulu sih. Mantap. Jadi enggak yang stres-stres banget gitu kan. Ngobrol santai kan? Ngobrol santai. Iya, ada apa yang bisa dibantu Pak Disen? Iya, gini jadinya Kak Sita nih. Apa ya? Kita ngobrol apa sih? Nggak tahu, ini konten lu, Cong. Harusnya kalau dia tuh dadakan banget ya. Nyamperin gue kira kayak mau ngomongin bisnis apa gitu kan. Taunya Kita mau bisnis pecel lele apa nih guys. kayak gini, ya ampun. Gue nggak ada persiapan, harusnya gue kayak suntik-suntik pipi dulu gitu kan. Kita mau bisnis pecel lele guys. Kita mau buka Iya, pecel lele. karena pecel lele tuh gila sih, bisnisnya mantap banget. Jadi bacot ya gue ya. Terus Ya, gimana Sen? Kesibukannya apa nih sekarang? Sibuk mencari duit. Katanya gue yang dengar pastinya. lo buka open itu baru ya, apa namanya? Kenapa? Bisnis baru, bisnis your own bisnis sama walaupun join sama teman-teman bareng sama teman-teman kan. Oh ya, masih belajar bisnis Lo belajar lah. bisnis guys, keren banget. Cari duit. Paten. Ya, gitu. Jadi gue kepoin Instagramnya pernah beberapa waktu lalu. Jadi kita jalan-jalan ke Korea ya. Kok Korea sih? Mana sih? Arab ya? Dubai. Oh Dubai. Gokil, itu bisnis trip ya?
itu Cerita-cerita dong, ya gimana tuh? ya lah gitulah pokoknya. Trip waktu pandemi lebih ke arah ya nggak sih. Oh iya, yang kayak ini yang kata lu bilang juga apa Indonesia inflasi. Oh iya benar. Jadi itu kalian tahu nggak sih Indonesia tuh kalau baca berita gitu katanya mau bakal resesi gitu kan. Cuma kita nggak pernah tahu nih itu bakal kejadian for real atau enggak. Peka kok dia, ini peka. Ya Mana-mana. jadi kayak misalkan kan suatu negara tuh dikatakan resesi ketika mengalami inflasi sebanyak 5% gitu. Nah Itu Indonesia 5% itu per tahun apa? 5% ya. Oh gitu. Itu 5% aja. Per bulan per bulan. Bulan lalu kalau nggak salah di 4 poin berapa gitu sih. Oh 5% aja itu udah tinggi tadi. Iya, gue sambil cek kali ya inflasi bulan lalu. Kalau nggak salah di Juni itu 4 poin berapa gitu. Kalau sekarang let me check first. Oh, gue kira resesi itu kalau dikatakan sudah lebih dari 60%. Oh, 5%. 5% aja udah resesi Inflasi berarti. Indonesia Juli 2022. Oh iya, berdasarkan Badan Pusat Statistik sama Indeks Harga Konsumen, inflasi Juli 2022 melesat 4,94. Setahu gue di Juni itu nggak nyampe 4,94, ya berarti tinggal 0,64 lagi nih, gitu kan. Luar biasa. Nah, apa sih yang jadi dampaknya sekarang sebelum inflasi udah tinggi? Gak usah ngomongin resesi deh, jauh kejauhan mungkin. Contohnya kayak minyak goreng naik harganya, bensin juga naik gitu. Dan the paling parahnya lagi tuh C98. Iya betul. Itu kan kita ekonomi Indonesia nggak baik-baik aja. Nah, inflasi kita ini yang 4,9% sekian itu kita terseret karena inflasi US juga nggak sih? Iya, ada faktor US sama Ukraine juga, dan kebetulan juga udah US tuh hampir berapa? Gue sempat lupa sih. Sekarang tuh yang tertinggi pokoknya Paling tinggi ya? Iya gitu. Nah balik lagi ya, berarti kita tuh sekarang tuh dalam keadaan nggak baik-baik aja soalnya. Maksudnya makanya kalau orang konsumtif gara-gara habis pandemi gue mau liburan, mau spend duit, mau sana, mau sini, ya bagus gitu. Tapi kalau orang yang bener-bener tahu uang banget, money mindsetnya oke banget, pasti bakal save gitu. Lebih baik tahan uang cash gue gitu loh buat kita nggak tahu bener mau ke depan gimana gitu. Kayak sekarang aja ekonomi belum stabil kan, maksudnya orang habis dari covid kan keuangan lagi pada ini semua kan. Ya everyone struggle sekarang gitu. Cuma karena makanya baik sekarang tuh kita harus jeli-jeli banget cara ngelola duit kita gimana, terus ngedapetinnya lagi fresh money-nya gimana. Ini gue mau marahin Ethan sih soal kripto guys. Gitu. Nah, cuma gue gak mau debatin itu, ntar viral lagi ya video ini gitu kan. Wah itu siapa gitu kan. Gue juga gak expert di bidang itu gitu. Cuma Emang kenapa sih gak benar tak? Lu anti kripto, you hate kripto. Hate enggak, gak usah munafik, gue pernah masukin duit gue di situ. Cuma hanya sebagai kayak gue kepo gitu. Gue tahu itu cuma money game gitu. Kalau misalkan gue tanya lagi kalau Fundamental. Fundamentalnya apa? Gak ada guys. Gak ada. Kalau misalkan gue tanya, lu main saham, beli apa? BCA mana ada BCA-nya guys, ya kan? BRI ada di Indonesia gitu kan. Menurut gue cuma batu ya kan gitu. Ini kalau kita debat kripto ini bakal panjang guys. Soalnya ini memancing viral nih jangan emang di sana ini emang. Soalnya gue ini pro banget gitu. Mungkin kakak Sita ini agak kontra. Enggak sih, gue tuh sebagai teman yang baik, karena lo teman gue kasih tahu alangkah baiknya lo gini gitu. Sayang banget ya sih nyari duit susah. Jadi duit gue di kripto ini gue ambil semua. Ya enggak, itu kan balik lagi ke lo, kalau lo masih believe di situ. Tapi kan saran gue jangan 100% uang lo tuh di situ. Harus namanya investasi kan keranjangnya harus dibagi-bagi kan. Gue ada 80% di situ sih. Mending dipencar, kalau saran gue gitu. Maksudnya lo beliin LM, lo depositoin, lo beliin logam mulia ya. Iya, lo beliin sukuk atau ori, pemerintah beli di bank. Terus ada juga kali ya. Iya, jadi kayak di investasi tuh lo pencar-pencar, ada yang liquid, ada yang gak liquid gitu. Lo perlu juga deposito. Liquid dan gak liquid itu apa tuh Pak? Kalau liquid yang gampang dicairkan, contohnya kayak deposito. Gitu. Ya lo tinggal ngomong aja ke pihak bank, deposito gue mau cairin. Iya. Kalau misalkan lo beli rumah juga investasi kan. Karena tanah pasti bakal naik terus. Tapi balik lagi sekarang daya beli orang buat beli rumah dan tanah itu nggak banyak. Sekarang tuh better orang pegang cash kan. Begitu sih. Masih belajar juga sih, masih banyak baca buku gue.
Jadi ini backgroundnya Sita ini IT, dia kuliah IT di bisnis, cuman wawasannya luar biasa guys. Iya karena kan gue bodoh, enggak. Ya gue karena ngerasa kurang pintar, jadi gue banyak baca buku. Luar biasa. Dia sampai merambah ke investasi ekonomi dan kawan-kawannya guys. Ya gue juga IT gue juga belajar juga sih soal itu. Ada satu teman gue, dia juga banyak ngajarin gue sih soal ini. Paten. Masa gue Panas ya? Gue masih ini loh, dingin. karena gue orangnya tuh hangat banget gitu loh, jadi kayak cepet Luar biasa. nonton bacot ya boy. Bagus gak apa. Berisik ya, gue sebenarnya gue tuh bacot gila sih. Ini plan lo ke depannya. Plan gue ke depannya adalah ya gue orangnya cukup planning juga sih. Biasa kan di akhir tahun, let's say Desember gitu, gue pasti bakal nulis buku what next di tahun depan tuh gue mau ngapain aja. Itu gue itu, dan gue juga belajar saham nih anyway. Maksudnya udah mulai nabung saham tuh dari sekitar 2020 2019 akhir tuh. Ada kayak ya saudara gue lah gitu, kemudian gue dia juga baik ngajarin gitu, dia juga itu gue mulai nabung kayak sebulan tuh gue spend uang gue sekian. Terus ada juga kayak teman gue juga ngajarin gue juga, jadi sepupu saudara gue ini sama teman gue ini mereka banyak yang menginfluence gue tentang money di stok gitu. Ya udah gue mulai nabung sih setiap bulan, jadi gue dapet duit dari mana aja gue di situ gitu. Nah kalau ditanya planningnya apa, gue pengen banget punya freedom money nih. Freedom money, freedom waktu. Jadi gue pengen kayak let's say apa ya, gue nyenengin keluarga gue, beliin mereka rumah, beliin mereka mobil, apapun yang mereka mau gue yang beliin. Mungkin terkesan klise ya guys, tapi menurut gue ketika kita menambah beban kita itu, mungkin kalau ditanya hidup gue sekarang udah happy, dibilang cukup. Mungkin kalau orang bilang gue nggak muluk-muluk lah sekarang udah happy, ya gue udah di titik itu. Cuma gue nggak boleh egois sih sama gitu. Jadi gue ketika kita menambahin beban ke hidup kita tapi itu buat orang lain, jadi kita mencari uangnya itu akan lebih semangat lagi gitu. Kalau lu mikir tadi enggak lah gue cukup aja sekian 5 juta, oke lu cukup sekarang, tapi lu nggak boleh egois kan. Nanti akan ada istri lo dan anak lo yang hidupnya tidak mau biasa aja. Nah gitu, jadi gue pengen freedom money, freedom waktu. Jadi ya sekitar 7 tahun lagi kalau Allah ngasih jalan lancar, bismillah, gue pengen kayak udah waktu gue banyak, gue nggak perlu nyari project, ya iya kan? betul, tapi di umur kita yang sekarang ini mungkin kita masih umur produktif ya Teh. Iya, Jadi banget. kita tuh mesti dapat penghasilan dari